Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Silvanur Rahman dari kelas 12 MIPA 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang kelainan sistem pernafasan atau bisa juga disebut gangguan pada sistem pernafasan. Oke, next. Nah, sebelum kita ke gangguan sistem pernafasan, kita akan menginjak dulu kita akan menggali dulu apa itu sistem pernafasan dan ada apa saja dalam sistem pernafasan. Nah, sistem pernafasan itu sendiri adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam metabolisme tubuh melalui pernapasan dan respirasi. Nah, pernapasan adalah proses pertukaran gas atau udara antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan respirasi adalah proses metabolisme tubuh menggunakan glukosa dan oksigen atau O2 dan untuk menghasilkan energi dan zat sisa yaitu CO2. Nah, jadi pernapasan itu merupakan proses pertukaran gas atau udara jadi antara makhluk hidup, yaitu gas antara yang di luar, gas O2 masuk ke dalam tubuh dan gas CO2 yang ada di dalam tubuh kemudian dikeluarkan. Nah, oke, next. Ya, kita akan masuk pada gangguan pada sistem pernafasan. Nah, salah satunya yaitu asma. Nah, asma merupakan gangguan pada rongga saluran pernapasan. Nah, asma ini diakibatkan oleh kontraksi otot polos pada trakea. Biasanya disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan atau hipersensitivitas bronkiolus terhadap benda asing atau stimulan lain. Nah, penyakit ini juga dapat terjadi dikarenakan faktor psikis dan penyakit menurun seperti karena gen dari orang tua. Asma menyebabkan gejala episodik berulang berupa mengi, itu suara yang seperti kucing, suara ngik-ngik. Nah, kemudian sesak napas, dada terasa berat, dan batuk terutama pada malam atau dini hari karena bukan cuaca ya, si suasananya itu dingin. Kalau malam rasa daerah di lingkungan sekitar itu dingin dan dini hari juga sedang keluarnya embun jadi dingin, makanya lebih rentan untuk batuk dan sesak. Oke, next. Nah, saluran pernapasan. Jadi saluran pernapasan pada si pengidap asma ini lebih sensitif dibandingkan dengan orang yang tanpa asma. Jadi ketika paru-paru teriritasi akibat zat pemicu seperti asap rokok, debu, bulu binatang, dan lain-lain, maka otot saluran pernapasannya jadi menjadi kaku dan menyempit. Jadi nanti itu yang asma itu si dinding salurannya itu menebal. Nah, masuknya alergen yang tadi zat pemicu itu memicu tubuh untuk menghasilkan senyawa kimia seperti prostaglandin dan histamin yang menyebabkan penyempitan saluran pernapasan. Okay, next. Nah, di sini ini merupakan gambar dari saluran pernapasan yang menderita asma. Di sini kita dapat lihat yang normal itu si dindingnya itu tipis, kemudian ototnya itu ketika berkontraksi tidak menimbulkan penyempitan. Nah, ini yang di sebelah kanan merupakan orang yang memiliki gejala asma. Nah, di sini ketika otot kontraksi, saluran udara, saluran pernapasannya itu menyempit. Nah, kemudian jadi si dinding pernapasannya itu menebal sehingga salurannya menjadi kecil.
Nah, di sini ada mukus. Nah, jadi mukus itu apa sih? Yaitu merupakan cairan lengket tebal yang disekresikan oleh kelenjar mukosa. Jadi, setiap orang tentu memiliki mekanisme pengeluaran lendir ini. Ini sangat penting bagi tubuh karena berfungsi sebagai penghalang bagi partikel berbahaya. Nah, namun ketika dindingnya menebal, nah lendir yang pekat ini, yang tebal ini, serta lengket, dia akan terhimpit oleh dinding yang menebal sehingga laju pernapasannya itu terhambat karena seharusnya silinder ini jadi secara sederhana itu berfungsi sebagai penyaring. Nah, penyaring ini ketika terhimpit oleh dinding, maka si jalur pernafasannya itu akan terganggu sehingga akan terjadi suara mengi. Okay, next. Nah, apa sih yang dilakukan untuk mencegah asma? Nah, pencegahan ya, bukan mengobati, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, di sini yang pertama yaitu berhenti merokok. Bagi penderita asma atau yang baru pertama mengidap asma, karena ini biasanya penyakit menurun, namun penyakit menurun ini terlihatnya tidak secara langsung. Jadi kadang ada yang sudah dewasa baru mengi, ada yang dari kecil sudah mengi atau ya asma maksudnya. Nah, yang pertama berhenti merokok. Bagi yang mengidap asma dan kalian itu perokok aktif, diusahakan untuk berhenti merokok karena itu akan memperburuk, akan mengiritasi saluran pernafasan. Yang kedua, menghindari paparan asap rokok. Nah, ini yang penderita asma perokok pasif. Jadi terutama yang perokok pasif itu kan lebih berbahaya daripada perokok aktif, dikarenakan perokok pasif itu kalau menghirup asap rokok langsung ke paru-paru. Nah, jadi yang perokok pasif serta mengidap asma, kalian hindari paparan asap rokok, terus debu, terus polusi udara, bau-bauan yang mengiritasi seperti parfum. Banyak sekarang parfum yang menyengat. Nah, kemudian obat semprot serangga seperti ya untuk nyamuk atau untuk lalat dan lain sebagainya. Kemudian deterjen cucian. Yang ketiga yaitu jangan memelihara hewan seperti anjing dan kucing. Nah, karena apa? Si bulunya itu bisa terhirup oleh hidung, kemudian mungkin di bulu-bulunya itu ada kuman atau apa, bisa mengiritasi ke saluran pernapasan nantinya. Dan juga yang paling sederhana itu kalau kita menghirup bulu-bulu dari hewan seperti itu, biasanya kita akan bersin-bersin. Nah, yang keempat, gunakan kasur dan bantal sintesis, atau jika tidak ada, gunakan kain penutup yang terbuat dari bahan sintesis. Yaitu ya salah satu pencegahan untuk orang yang asma itu. Jadi kasurnya harus yang khusus, kasur dan bantalnya. Yang selanjutnya itu usahakan tidak memakai karpet di dalam rumah atau kamar tidur. Kenapa tidak boleh? Bukan tidak boleh ya, diusahakan tidak memakai karpet, karena si karpet itu ketika kita nyapu atau ada debu dari luar itu, si debunya itu akan menempel. Nah, sehingga kita ketika tidur atau istilahnya berbaring di karpet itu atau di kasur, nah jadi si debunya itu otomatis kalau kita ada pergerakan terhadap karpet atau kasurnya, si debunya akan berterbangan dan akan terhirup. Itu akan juga menambah ya penyempitan dan iritasi. Nah, yang terakhir, jemur dan tepuk-tepuk kasur secara rutin. Nah, seperti tadi, jika ada kasur di kamar, yaitu kita jemur agar kuman-kumannya bisa ya kalau tidak mati ya berkurang. Kemudian kita tepuk-tepuk agar si debunya keluar.
karena kuman itu suka di tempat yang lembab. Jadi ketika kasur kalau dijemur kan akan panas. Nah, kuman tidak suka dengan tempat yang kering-kering. Nah, terakhir saran untuk para penderita asma, untuk para yang mengidap penyakit yang berat-berat, saran dari saya yaitu kita berdoa, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikuatkan dalam beribadah. Jadi kita walaupun punya, Allah berikan kepada kita penyakit, namun kita tidak tidak menyerah untuk beribadah, terus berdoa kepada Allah agar dikuatkan, disehatkan kembali. Karena seperti dalam firman-Nya Allah berkata, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, itu dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Jadi Allah tidak akan membebani seseorang itu kecuali dengan kesanggupannya. Itu sesuai dengan kesanggupannya. Kemudian rajin-rajinlah berdoa, membaca Al-Quran, karena Allah juga berfirman, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu bisa jadi penawar penyakit. Jadi doa, baca Al-Quran, dan ibadah yang lainnya. Kemudian setelah berdoa, kita jangan lupa juga ikhtiar, karena doa tanpa ikhtiar itu ya sia-sia. Allah tidak akan merubah suatu kaum jika kaum itu yang merubah dirinya sendiri. Jadi setelah berdoa kepada Allah, kemudian kita ikhtiar, tidak lupa ya berobat sebagai salah satu usaha kita untuk mendapatkan kesembuhan. Jadi kita setelah berdoa, ikhtiar berobat ke rumah sakit, ke dokter. Kemudian yang terakhir, setelah kita berdoa, ikhtiar, kita tawakal kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah, antara sembuh atau tidak sembuh itu karena ya kita itu milik Allah, maka ya kita ya terserah Allah gitu. Atas kehendak Allah kita sakit, kita sehat atas kehendak Allah. Oke, next. Ya, terima kasih kepada diri saya sendiri, Muhammad Ihsan Syifanur Rahman. Terima kasih juga kepada Canva sebagai software graphic designer untuk saya membuat PowerPoint ini. Kemudian terima kasih juga kepada Google telah memberikan banyak referensi. Terima kasih kepada semuanya yang telah menyimak. Kalau ada yang masih bingung, tanyain aja, gak apa-apa. Bisa ke WA yang di atas, nomor WA, atau ke IG yang di tengah ini, @mihsansyifaen. Dan yang terakhir ke email juga bisa, email pribadi saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton. Saya tutup. Semoga kalian para pengidap asma dan yang mengidap penyakit-penyakit lain bisa cepat sembuh dan tetap semangat dalam beribadah dan berdoa serta berikhtiar. Terima kasih. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.